Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan melalui buku NDHKBP nomor 15 ayat 1, Aut Nasaribu Hali Gadda. Kita berdoa. Allah Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terpuji Engkau ya Allah yang menganugerahkan berkat kehidupan bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menopang kami, menolong kami, supaya kami mengerti dan memahami juga mengimani firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Rabu 19 Januari 2022, tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Dungi martangiang masihana ninama, marolopolok marohaku mida Jahoba, tibuldo taduku di bagasan Jahoba, na hirtap situtudo pamangaku dopak akamu suku, ubahen nalas rohaku di pangurupiome. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sebuah pabrik kapas tergantung sebuah papan besar dengan tulisan, jika benang Anda kusut, datanglah kepada mandor. Suatu saat terjadilah pada pekerja baru di pabrik itu, benangnya kusut, lalu ia berusaha untuk memperbaikinya. Tetapi semakin ia berusaha, benang itu semakin rusak. Akhirnya si pekerja baru itu mendatangi mandor pabrik itu. Lalu si mandor berkata, mengapa kamu tidak datang kepada saya lebih awal? Si pekerja itu menjawab, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Pak. Tidak, tetapi yang terbaik yang bisa kamu lakukan ialah datang kepada saya. Jawab sang mandor menegaskan.
Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa kita sadari, tindakan seperti yang dilakukan oleh si pekerja itu, kita sering melakukan ketika ada persoalan yang datang menerpa hidup kita. Kita akan cenderung berusaha dengan cara kita sendiri. Dalam dunia ini, kita diperhadapkan dengan pergumulan berat yang seolah-olah tanpa jalan keluar. Dalam dunia ini kita sering menghadapi keadaan hidup yang berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Menghadapi semua itu, tentu hidup kita akan merasa gelap, putus asa dan pesimis. Namun ketika jalan keluar terlihat di depan mata, harapan dan kerinduan kita terima dan kita nikmati, tentu besarlah sukacita kita dan bersyukur kepada Sang Pemberi anugerah itu sendiri, yaitu Allah yang menguatkan kita melewati dan memenangkan semua pergumulan yang kita hadapi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sukacita yang demikianlah yang dialami oleh Hana. Ketika Tuhan menjawab doanya, Hana dikaruniai seorang anak yang diberi nama Samuel. Maka melalui pengalamannya bersama dengan Allah, Hana melihat semua keajaiban Tuhan. Ia menyebut bahwa Tuhan itu kudus, tempat perlindungan bagi manusia. Pujian Hana mengungkapkan kebaikan Allah yang telah mengangkatnya dari keadaan terhina menurut pandangan manusia menjadi terhormat. Melalui pengalamannya bersama Allah, Allah telah mengubah keadaan hidupnya. Ejekan Penina yang merendahkan Hana dibungkam oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penderitaan dan rasa malu yang dihadapi oleh Hana berganti dengan kehidupan yang penuh semangat. Allah telah mengubah perkara yang mustahil bagi manusia menjadi kenyataan dan menjadi karya yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Hana menyerahkan semua perkaranya hanya kepada Allah dalam doa yang tidak henti-hentinya. Sekalipun ia dikatakan sedang mabuk oleh Nabi Elia, akan tetapi ia tidak menyerah karena ia yakin Allah akan menjawab doa dan permohonannya. Hana memuji dan mengagungkan Allah. Hana menyatakan bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dihadapi Hana dapat juga dialami oleh semua orang yang percaya. Kita mungkin banyak menghadapi pergumulan hidup dalam hal keuangan, usaha yang terancam bangkrut, sakit penyakit yang sulit untuk disembuhkan, persoalan keluarga, anak-anak yang sulit untuk diarahkan, dan pergumulan hidup yang lain. Maka seperti Hana yang ditolong Tuhan, yang dikuatkan Tuhan, yang ditopang Tuhan untuk menghadapi pergumulan hidupnya, maka kita juga akan ditopang oleh Tuhan. Melalui pengalaman rohani kita bersama Allah, kita patut bersyukur dan memuji Dia yang memberikan berkat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah itu baik dan kasih setianya
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 815 ayat 1. Ulido tiki na hohom. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Sukacita yang luar biasa, berkat yang tidak bisa kami hitung satu persatu, Tuhan berikan bagi kami. Maka sebagai orang yang percaya, kami akan memuji Tuhan, bersyukur dalam setiap langkah hidup kami. Banyak pergumulan hidup yang kami hadapi, tetapi melalui pertolongan Tuhan, kami akan dikuatkan untuk melewati dan juga memenangkan semua pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Secara khusus sepanjang satu hari ini, aktivitas yang akan kami lakukan, Tuhan yang menguatkan kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Apapun yang kami lakukan sepanjang satu hari ini, kiranya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami semakin layak menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.